Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, TVRI Aceh dimanapun Anda berada, senang sekali saya Basyar bisa mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang olahraga tinju. Dari Kota Juang, Kabupaten Biren, lahirlah generasi muda yang mencintai tinju. Mereka berlatih setiap harinya untuk bisa menciptakan gemilang prestasi dari Kota Juang, Kabupaten Biren. Kira-kira latihan apa saja yang mereka lakukan setiap harinya? Saksikan selengkapnya bersama saya Khairul Basyar dalam Arena Olahraga TVRI Aceh. Olahraga tinju di Kabupaten Biren memiliki sejarah panjang yang berawal sejak tahun 1963. Tokoh yang dikenal sebagai pelopor sekaligus petinju pertama Biren adalah Ucok Tanamal. Ia memperkenalkan olahraga tinju kepada masyarakat melalui kegiatan latihan sederhana hingga meraih banyak prestasi yang membanggakan. Pada masa itu fasilitas masih sangat terbatas, sarung tangan seadanya, latihan di halaman rumah, namun semangat para pemuda untuk belajar tinju terus tumbuh. Biren tinju mulai ada dan dikenal oleh masyarakat pada tahun 1963. Dan saya juga kenal tinju pada zaman itu. Saya masih kecil, selesai sekolah SR. Dan sampai hari ini, animo masyarakat Biren tentang tinju sudah bertukar generasi, tukar-tukar. Dan banyak, malah ada yang tingkat sudah Asia, juara Asia. Seperti Ucok Tanamal. Jadi kalau tinju memang sudah di Biren itu jadi gudang tinju saya bilang, dan bergenerasi sudah. Dan sampai hari ini kita lihat di Biren terus berkembang. Itu adalah karena memang minat dari masyarakat itu sendiri. Sering waktu terbentuklah wadah-wadah pembinaan yang kemudian berkembang ke sasana resmi, seperti Sasana Tinju Biren Boxing Camp. Saat ini tinju menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Biren dan melahirkan banyak petinju muda berbakat. Di Aceh, khususnya Biren, tinju bukan hanya olahraga adu fisik, tetapi media pembentukan karakter, disiplin, sportivitas, semangat juang, semangat yang dimulai sejak 1963 itu kini diteruskan generasi muda. Kini warisan itu terus dihidupkan di berbagai sasana di Kabupaten Biren sebagai fondasi untuk prestasi masa depan. Untuk di Biren saat ini potensinya sangat baik dan semangat juang petinju di Biren itu sangat baik juga. Ya, untuk perkembangannya sudah cukup bagus kalau di Biren. Atletnya sudah banyak yang berkembang dan bermain di arena daerah seperti Trapora. Perkembangannya sudah mulai bagus dan meningkat. Kalau untuk antusiasnya cukup bagus, Bang. Banyak diminati tinju cewek dan tinju putra. Kalau cara mencari itu kami tidak mencari, tapi atlet itulah yang datang ke camp kami dengan semangat. Mereka mendatangi camp-camp terdekat untuk berlatih tinju. Untuk latihan kami satu minggu itu ada 3 kali, Senin, Rabu, dan Sabtu. Nah, untuk programnya kami ada fisik, ada teknik, dan mental. Ya, kalau untuk fisik kami ada beban, lari jogging, lari sprint. Untuk tekniknya kami bergerak di teknik, sparring, drill. Dan untuk mental kita berikan motivasi yang bagus untuk atlet itu. Kalau untuk kardio itu sangat penting untuk di olahraga kami, Bang. Karena itu memacu untuk daya tahan. Seperti lari, skipping, dan lain-lainnya. Kalau untuk permula itu kita mengajarkan untuk jab lurus, strike, dan hook uppercut. Kalau jab itu gunanya untuk memukul poin, pukulan lurus. Strike itu untuk
menjatuhkan lawan, dan uppercut hook. Kalau untuk kombinasi kita bergerakan seperti slip, whipping, ducking itu sangat perlu kita latih untuk di tinju ini. Kalau untuk kaki kita ada di skipping, footwork, dan lain-lainnya, Bang. Itu sangat dimungkinkan, Bang, kalau untuk footwork itu. Kenapa? Kelincahan kaki itu jadi pondasi awal kita di tinju. Itu kalau untuk regulasi peraturan itu kita, Bang, tergantung dari peraturan dari boxingnya sendiri. Jadi kita mengikuti peraturan boxing dan kita terapkan ke atlet-atletnya. Ada larangan tertentu? Ya, benar. Tidak boleh memukul kepala, belakang kepala, di bawah perut, dan tidak boleh memukul belakang badan. Kalau manfaat sparring itu gini, Bang, dia biar terbiasa menuju pertandingan. Jadi kami membiasakan sparring ringan, sparring sedang, dan sparring berat. Itulah dia, easy, hard, dan sedang, medium. Jadi kita harus sama-sama memberikan motivasi yang bagus gitu, Bang. Cara memupuk mental atlet, memberikan motivasi yang bagus. Jangan membandingkan atlet itu dengan atlet yang lain. Itu sangat membahayakan atlet itu sendiri. Jadi kita tidak boleh membedakan atlet kita dengan atlet lain. Berilah motivasi dan semangat juang yang bagus agar mental dia lebih tinggi lagi. Di masa kini, semangat tinju hidup di Sasana Biren Boxing Camp. Setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu, para atlet muda berlatih disiplin dengan bimbingan pelatih berpengalaman. Kalau kita cerita memang luar biasa, cukup jauh. Pertama seperti Bang Jan Piti, almarhum Pak Jafar, dan beberapa teman, termasuk Bang Ucok Tanama, yang petinju yang di Medan. Beliau datang kemari untuk membantu Biren. Kebetulan beliau adalah kelahiran Biren. Itu dengan berdirinya ini kami pelan-pelan bahu-membahu untuk mendukung BBC Biren ini biar lebih maju. Apalagi kami dari sekarang kami buat jadwal Rabu, Senin, Sabtu. Ya, mudah-mudahan itu kami lanjut terus. Biarpun nggak ada dana, kami siap mendukung. Mudah-mudahan dengan bahu-membahu, alhamdulillah Biren sekarang udah dikenal di seluruh Aceh. Biren tetap tempatnya berkumpul tinju-tinju Aceh. Suasana tinju kami inilah yang Bapak lihat sendiri. Mudah-mudahan kami dengan menghasilkan petinju terbaik, tapi lapangan dan lokasi yang pakai begini. Dan kami mengharapkan kepada pemerintah provinsi untuk membantu suasana kami, termasuk ring, termasuk alat-alat semua, mohon dukungan dari beliau. Apalagi kami Biren ini luar biasa. Setiap kali ada pertandingan atau event-event, kita selalu mendapat juara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan saya berdiri sini, mudah-mudahan didukung semua keberadaan tinju Biren. Dan kami juga berterima kasih kepada pelatih yang lama, termasuk Bang Joni, Bang Jul, dan beberapa teman yang telah membawa tinju Biren ini yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Kami latihan kadang-kadang hujan, tapi dalam hujan pun kami tetap berlatih demi untuk kemajuan Biren dan Aceh. Ya, Bapak lihat sendiri, kami butuhkan ring, butuhkan atap yang perlu biar ada semangat anak-anak bekerja. Kami merekrut anak-anak pun luar biasa. Perekrutan itu kita kembalikan kepada pelatih. Kalau saya sebagai sana mengarahkan kepada pelatih untuk merekrut yang terbaik. Saya memesan kepada organisasi, olahraga itu adalah untuk tinju, untuk membawa nama Biren. Mudah-mudahan anak muda bisa lah untuk bergabung dengan kami untuk menjadi Biren ke depan lebih bagus.
tak hanya didominasi atlet pria, kini mulai bermunculan petinju wanita yang tangguh dan berprestasi. Salah satunya adalah Namira Akila, petinju muda yang menjadi kebanggaan Kabupaten Biren. Namira membuktikan bahwa tinju bukan hanya milik kaum laki-laki, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk berprestasi dan mengharumkan nama daerah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi pelatih, dukungan KONI, serta semangat tinggi para atlet yang terus berlatih meski dengan fasilitas terbatas. Namun perjuangan belum berakhir. Ada harapan besar di balik semangat para atlet, masih tersisa pekerjaan besar dengan keterbatasan fasilitas latihan bagi petinju Biren. Kedepan Kabupaten Biren sangat membutuhkan ring tinju permanen, serta sarana latihan yang lebih memadai, sehingga ini menjadi cita-cita bersama bagi kemajuan tinju di Provinsi Aceh. Tinju favorit saya adalah Laila Ali. Saya terinspirasi suka olahraga tinju karena dia. Coba alarm belum? Oke, yuk. Fauzi, salam olahraga. Oke. Salam. Ya, pemirsa, saya bersama dengan Fauzi, salah satu atlet tinju dari Kabupaten Biren yang berasal dari Biren Boxing Camp ya. Nah, Fauzi bisa kenalkan diri, nama siapa, umurnya berapa Fauzi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nur. Saya berumur 18 tahun. Oke, saat ini Fauzi berarti kira-kira berapa lama Bang selama berada di Biren Boxing Camp? Saya latihan tinju sudah setahun lebih. Kira-kira teknik apa sih yang sudah dipelajari saat ini? Slip, whipping, ducking, footwork. Oke, ini kalau pemirsa di rumah kadang ingin tahu kira-kira selaku petinju pemula, kira-kira Fauzi apa yang mau disampaikan, kira-kira teknik apa yang perlu diperlukan oleh petinju pemula, misalnya ada jab strike, hook kah, ataupun apa saja gerakan yang perlu kira-kira? Yang kita buat jab strike, hook, uppercut, whipping, slip. Nah, kira-kira manfaat yang bisa disampaikan kepada pemirsa, kira-kira tuh hook untuk apa, kemudian jab untuk apa? Jab untuk kita cari poin, strike dengan uppercut, hook untuk menentukan lawan. Oke. Nah, untuk berlatih ini kira-kira berapa lama kira-kira? Kurang lebih setahun. Setahun. Nah, selama latihan ini ada tantangan sendiri nggak yang dialami oleh Fauzi selaku atlet tinju? Saya sudah bermain pra-pora, ini menuju ke pora. Kalau dilihat dari sisi atlet, kemudian kan ada beberapa daerah kabupaten kota yang ada di Aceh. Ini paling kuat daerah mana nih menurut Fauzi selama bertanding? Ya, Aceh besar, Banda Aceh. Nah, yang memiliki kualitas misal katakanlah ketika bertanding, itu kalau mental sendiri yang dibangun oleh Fauzi, misal apakah selama sparring kah atau bagaimana? Motivasi dari pelatih, sparring, drill. Itu kalau drill tuh kira-kira gerakan apa saja yang biasa diajarkan? Jab strike, hook, uppercut, whipping, slip, parry. Ada lagi setelah itu? Kalau latihan kaki misal footwork itu bagaimana? Footwork. Itu apa gerakan-gerakan yang biasa dilakukan selama latihan? Ducking. Itu kalau misal misalkan kaki kiri itu depan nih, itu kira-kira seberapa sih pengaruh misalnya kuda-kuda kita selama bertanding? Itu sangat pengaruh 100%. Apakah itu misalnya ketika lawan berpindah, misal memberikan pukulan, kita bisa mudah berpindah nggak dengan gerakan-gerakan tadi? Mudah. Begitu. Ya. Nah, selama latihan di Biren Boxing Camp dengan sparring-sparring yang sudah dilakukan, kira-kira persiapan untuk kejuaraan ke depan itu bagaimana? Kita tetap semangat dan menjadikan impian kita masing-masing untuk mewakili Biren, membahagiakan Biren. Nah, selama untuk ke depan, kira-kira untuk menghadapi pora, itu adakah rencana untuk training camp ataupun pergi ke pola pembibitan yang misal ikut sparring ke luar daerah sebagaimana pernah berharap seperti itu? Ya, baik, itu sangat-sangat perlu untuk terbiasa dengan kita. Oke, berarti kalau selama ini sparringnya udah merasa cukup, kira-kira perlu training camp lagi nih ke depan? Perlu lebih tinggi lagi. Oke, kalau selama ini persiapan, apakah sudah 100% Fauzi? Kurang lebih belum lah.
Belum, masih menuju 100% ini Iya. masih perlu ada training lagi, sparring lagi. Sparring gitu. lagi. Dengan sparring partner yang berbeda pastinya ya. Iya. Oke, baik. Nah, pemirsa, memang menjadi seorang petinju itu bukan hanya soal teknik ya, Fauzi ya, Iya. tapi juga mental dan juga ketekunan, kedisiplinan dalam pola latihan, sehingga nantinya mereka ketika turun ke pertandingan, ke area pertandingan, benar-benar siap 100%. Iya. Oke, selamat berlatih lagi, Fauzi. Siap. Semangat selalu. Siap. Baru-baru sekitaran 2023. Kenapa saya menyukai olahraga tinju? Karena tinju bukan hanya olahraga biasa, tetapi juga olahraga seni yang dimana bukan hanya mengandalkan otot, tapi mengandalkan isi pikiran, cara strategi untuk permainan. Saya tertarik dengan tinju sejak 2017 karena saya mengikuti senior-senior saya yang banyak berprestasi di tinju, yang mengikuti kejuaraan di Aceh hingga di luar-luar Aceh. Contohnya Bang Sadikin, Bang Rahmat. Yang pertama Muhammad Ali, itu idola saya. Yang kedua Floyd Mayweather. Kalau untuk saya petinju favorit Floyd Mayweather karena itu salah satu petinju komplit menurut saya yang tidak dimiliki orang lain. Peralatan latihan tinju memiliki fungsi penting untuk menunjang keselamatan dan efektivitas latihan. Sarung tinju berfungsi melindungi tangan dan mengurangi risiko cedera pada lawan. Pelindung kepala melindungi dari benturan keras di bagian kepala, sementara pelindung gigi menjaga gigi dan rahang agar tidak cedera. Skipping rope atau tali lompat melatih kelincahan kaki dan stamina. Samsak atau punching bag digunakan untuk meningkatkan kekuatan pukulan dan ketahanan otot. Sebenarnya tantangannya itu nggak ada. Yang ada hanyalah bukan di petinjunya tantangannya itu. Dari kemauan para pemimpin ini membimbing tinju. Sepertinya event-event ini harus diperbanyak. Event-event tinju misalnya kejuaraan daerah, kejuaraan di mana-mana udah itu ada perebutan sehingga muncul bibit-bibit baru dan animo. Jadi sedang kita nggak ada hanya rebutan, ada Porda, Kejurnas, Kejurda, cuman itu aja. Kenapa nggak dibuat misalnya rebutan gubernur, piala Polan, piala bupati, manggil seluruh Aceh. Jadi kita bisa berkumpul untuk mengamati para petinju-petinju ini sampai di mana dia punya karir. Sekurangnya setahun dia itu harus ada pertandingan event-event itu paling kurang 4 kali dalam setahun. Itu saya pikir. Saya pikir olahraga ini di Indonesia udah bisa menjadi satu prestasi yang menghasilkan dan menguntungkan secara nasional, menguntungkan negara. Artinya gini, dengan adanya olahraga kita sudah menangkal kegiatan yang tidak baik di generasi yang akan datang. Kegiatan olahraga dengan sendirinya sudah jauh dari hal narkoba, bermacam-macam hal. Ini adalah yang harus digiatkan oleh setiap daerah. Caranya bagaimana? Tapi itu dia, bagaimana kita ajak anak-anak muda ini yang sudah mau untuk mengikat lebih mau. Tapi harus ada event, harus ada yang kita tunjukkan apa sih yang harus kita lakukan hari ini. Nah, anak muda sehingga nggak suntuk di rumah sendiri dengan keasikannya sendiri sehingga dia terpengaruh dengan lingkungannya. Tapi kalau udah berkumpul di kegiatan olahraga dengan fisik yang sehat, dia jaga dalam waktu tidur tertentu, anak-anak itu sudah memang menjadi tolak ukur yang memang harapan dari bangsa ini dan generasi ini, negara ini, begitu saya pikir. Saya optimis kalau dari hari ini kita sama-sama berhitung di Aceh ini mengingat bahwasanya petinju itu harus ada. Saya yakin dan percaya di BIR ini akan melahirkan petinju-petinju yang profesional, di BIR akan lahir. Saya yakin itu. Tapi adakah kemauan dari kita semua? Tergantung dari pemerintah yang memimpin kita hari ini.
Itu aja saya pikir. Fungsinya apa yang diberikan para pelatih itu yang dibuat, oke? Waktu jab, strike, hook, dan uppercut, oke? Ada beberapa variasi gerakan atau teknik dalam olahraga tinju. Pertama adalah stance, posisi berdiri yang seimbang untuk menyerang dan bertahan. Jab, pukulan lurus cepat dari tangan kiri untuk membuka serangan. Stretch, pukulan lurus kuat dari tangan kanan dari belakang untuk memberikan tekanan. Hook, pukulan melingkar ke arah samping kepala lawan yang mematikan jika tepat sasaran. Uppercut, pukulan dari bawah ke dagu lawan untuk mengejutkan dan mematahkan pertahanan. Dalam bertahan, petinju diajarkan teknik block untuk menahan pukulan dengan tangan, slip untuk menghindar dengan gerakan kepala, dan footwork untuk menjaga keseimbangan serta mencari posisi strategis. Latihan teknik dasar dilakukan berulang-ulang agar menjadi refleks alami saat bertanding. Disinilah pentingnya disiplin dan fokus mental setiap atlet. Dari latihan keras di sasana sederhana, lahirlah prestasi membanggakan. Atlet-atlet Biren telah mengharumkan nama daerah di ajang Pora, Prapora hingga PON Aceh Sumut tahun 2024 lalu. Dua nama terbaru, Muhammad Sadikin kelas 48 kg dan Muhammad Raja Hilmi kelas 63,5 kg, terpilih memperkuat tim Aceh setelah lolos seleksi Pelada PON Aceh Sumut tahun 2024. Selain itu ada juga Muksal Minais yang merupakan juara 1 Kejorda Biren tahun 2022 dan juara 2 Prapora Banda Aceh tahun 2025, serta Fauzi Nur juara 3 Prapora Banda Aceh tahun 2025. Saya selaku Ketua KONI dan juga Bupati Biren, insya Allah kalau menyangkut dengan tinju di Kabupaten Biren, dan kita tahu tahun-tahun 80-an itu tinju di Kabupaten Biren sangat luar biasa dan sangat hebat memang. Ya, namun sekarang ini juga alhamdulillah terus berkembang dan kita sangat mendukung juga usaha-usaha atlet kita untuk memajukan olahraga tinju. Sepertinya tidak ada tantangan, menurut saya tidak ada tantangan. Karena selama ini apapun kebutuhan yang dengan olahraga tinju, kita selalu melakukan kesiapan-kesiapan dan juga untuk persiapan Prapora dan lain-lain. Otomatis kita akan menyiapkan prasarana dan juga melatih atlet kita untuk lebih hebat lagi, dan bila perlu kita arahkan kepada tenaga pelatih yang lebih hebat. Saya rasa itu akan kita lakukan. Jadi salah satunya kita harus ada fasilitas yang memadai. Ya, mungkin ini salah satu untuk menarik para pemuda untuk bisa berlatih tinju. Ya, harapan kami saya selaku Ketua KONI dan juga Bupati, ya mudah-mudahan tinju di Kabupaten Biren kedepannya lebih maju dan lebih berkembang. Kepala tidak boleh stop di bawah pusat, tidak boleh membelakangi. Oke, main sportif, dibilang stop berhenti, dibilang break mundur ke belakang. Oke, second. Box. Dalam tinju amatir, pertandingan berlangsung 3 ronde, masing-masing 3 menit, dengan istirahat 1 menit di antara ronde. Penilaian tidak hanya dari kekuatan pukulan, tetapi jumlah pukulan sah, teknik, dan penguasaan ring. Setiap petinju wajib mengenakan pelindung kepala, sarung tangan, pelindung gigi, dan pakaian tinju dengan warna merah atau biru. Dilarang memukul di bawah sabuk, menanduk, atau memeluk lawan. Pertandingan tinju amatir juga dibagi berdasarkan kelas berat badan agar adil dan seimbang. Untuk pria mulai dari light flyweight dengan berat 48 kg hingga super heavyweight dengan berat 86 kg. Untuk wanita dari minimum weight di bawah 48 kg hingga middleweight di bawah 75 kg. Namun di balik semangat besar itu masih ada tantangan.
Sarana latihan di Biren belum memadai. Hingga kini para petinju masih berlatih tanpa ring tinju standar dengan alat seadanya. Meski begitu, semangat mereka tak pernah surut. Mereka berharap adanya dukungan pemerintah dan KONI daerah agar fasilitas bisa ditingkatkan, dari pembangunan ring tinju, matras, ruang ganti, hingga alat pengukur kebugaran. Ya, pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan olahraga tinju dengan mempraktikkan langsung teknik-teknik apa saja dan apa saja yang dimainkan dan diperlukan saat kita berlatih olahraga tinju. Dan saat ini saya bersama dengan pelatih tinju dari Biren Boxing Camp, yaitu Bang Faisal. Bang Faisal, kira-kira apa saja Bang yang kita butuhkan ketika ingin berlatih olahraga tinju, Bang? Ya, pertama itu kita harus ada mental, fisik, disiplin yang kuat. Oke. Ya. Nah, setelah itu untuk kebutuhan fasilitas penunjang kira-kira Bang, apa saja Bang? Fasilitas apa itu Bang? Seperti misalnya handbag, misalnya kemudian sarung tinju dan sebagainya. Oh ya, kita harus menggunakan bandage, gumsil, glove, semuanya harus kita iniin semua. Oke, siap Bang Faisal. Kira-kira ini pemirsa di rumah juga ingin tahu kira-kira bagaimana menggunakan hand wrap ataupun bandage ini sendiri Bang. Bisa langsung kita praktekkan Bang? Oke, siap Bang. Oke, siap. Jadi pemirsa, salah satu manfaat yang kita rasakan dari menggunakan hand wrap ini apa kira-kira Bang? Ya, ini supaya tidak cedera tangannya dan tidak luka. Oke, baik. Ya. Ini memang penggunaannya pemirsa memang harus menyeluruh ya di tepat di pergelangan saya ini di beberapa kali diputar ya biar kuat dan rasa cengkramannya lebih kokoh ya Bang. Iya, benar Bang. Dan tidak lupa di tangan sebelah kiri juga kita gunakan. Kalau seandainya kita tidak menggunakan ini bagaimana, Bang Faisal? Rentan cedera Bang tangannya. Oke. Nah, makanya kita selalu gunakan pelindung tangan ini biar tidak cedera. Nah, apakah penggunaannya harus ketatkah atau boleh longgar gitu Bang? Sesuai dengan ini Bang, kebutuhan kita tidak boleh ketat dan tidak perlu longgar. Oh, oke, siap. Jadi pemakaiannya harus fleksibel ya. Benar. Jadi pemirsa di rumah, salah satu pengaman tangan yang kita perlukan untuk berlatih tinju ialah hand wrap ini sendiri. Ini digunakan untuk melindungi tangan kita dari gesekan ya Bang ya, kita gunakan sarung tinju. Nah, setelah itu apa Bang yang diperlukan setelah menggunakan ini Bang? Glove Bang. Pasang. Pasang. Ya, pemirsa, ini merupakan glove atau sarung tinju yang biasa digunakan. Nah, Bang Faisal, kira-kira ketika kita menggunakan sarung tangan ini, itu beratnya ada di berapa aja, Bang? Ya, kalau untuk anak-anak 8 oz. Kalau untuk remaja dewasa kita 10 oz. Kalau untuk BB yang di atas 70 kita memakai 12 oz. Nah, apakah ini aturan ini berlaku juga dengan kelas-kelas mereka? Ya, benar Bang. Nah, jadi dia tergantung kelasnya. Kalau dari 48 kg sampai 65 kg itu memakai 10 oz. Oke. Kalau yang 270 ke atas 12 oz. Bisa dijelaskan ke pemirsa Bang, itu apa Bang? Kalau ini untuk punching pad. Kalau ini punching pad namanya. Padding. Gunanya untuk memukul akurasi pukulan. Oke. Itu dipergunakan misalnya latihan berapa kali drill misalnya Bang? Kalau untuk pad ini untuk memberikan ketepatan dan akurasi pukulannya. Oke, begitu. Ya. Baik, kita contohkan kira-kira teknik pukulan apa saja yang kita perlukan ketika berlatih tinju, Bang? Boleh, Bang. Pertama itu ada jab. Jab biasa menggunakan tangan apa, Bang? Kalau jab itu ke kiri dan lurus. Ke kiri, lurus. Lurus, Oke, ya. Siap. Ini namanya jab. Jab. Nah, oke, siap. Kalau yang kanan namanya strike. Oh ya, kalau kanan strike. Strike, ya. Itu diikuti dengan langkah gerakan kaki. badan dan pinggang. Oke, kalau jab tidak perlu. Jab semua harus menggunakan dengan gerakan badan dan kakinya. Oke, siap. Ya. Itu namanya jab. Kedua strike. Kalau untuk dari pukulan hook dia dari ke
samping. Dari samping. Ya, ini hook. Oke. Nah, kalau untuk uppercut dia dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Ya, Oke. benar. Kita praktikkan, Bang. Boleh? Boleh. Ya. Kita mulai dari Jab, Bang. jab. 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 Ya, ini Oke. jab. Ah, Jab. Ya, ini rasa jab ya. Ya. Oke, jab. Strike. Ini kalau strike kanan, oke. Ya, kanan. Ya. Hook. Hook. Ya. Uppercut. Ya. Ya. Kurang lebih tekniknya begitu ya pemirsa ya. Oke. Nah, kira-kira teknik ini ada kombinasinya nggak, Bang? Ya, semua ada kombinasinya, Bang. Oke. Karena kita memacu dengan teknik di situ, Bang. Nah, jadi semua pola itu harus terkoordinasi. Biasanya teknik apa sih yang kombinasi apa yang digunakan? Kombinasinya jab, strike, slip, dan uppercut. Oke, boleh kita coba, Bang? Boleh. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Jab. Oke. Jab. Oke. Strike, Strike. slip. Slip ke kanan. Ke kiri ya, Bang? Oh, kiri. Ke kiri ya. Ya. Gini. Slipnya gini, Bang. Slip. Oh, strike. Ya. Iya. Oh, gitu. Ya, jab, Jab. strike, Strike. slip. Ya. Ya. Itu namanya kombinasinya. Kombinasi. Ya. Oke. Kita ulang sekali lagi ya pemirsa. Oke. Jab, Jab. strike, slip. Ya. Oh, gitu. Ya. Siap. Baru Berarti kita gunakan hook ataupun uppercut. hook berarti begini. Ya, hook dari kiri ke kanan. Ke kanan. Ya. Baru menggunakan uppercut dari Uppercut bawah. dari bawah ke atas. Ya. Nah, kira-kira memang pemirsa salah satu teknik yang harus dikuasai oleh pemula, khususnya petinju pemula. Benar. Pemirsa yang di rumah ialah harus ada bisa menguasai jab, kemudian strike di tangan kanan, kemudian hook di kiri, dan jab uppercut dari bawah. Uppercut di bawah. Dan ini bukan teknik pemula bagi Anda yang tertarik di olahraga ini. Oke, kita lanjut lagi, Bang. Ya. Nah, Jab. jab, strike, flip. Ya. Ya, oke. Hook. Ya. Oke, berarti bawah satu lagi, Bang. Uppercut. Oke. Halo pemirsa Arena Olahraga TV Aceh dimanapun Anda berada, senang sekali saat ini saya bisa mengenalkan tinju kepada Anda lebih dekat karena saat ini saya bersama dengan Pak Mulyadi selaku Ketua Tinju Kabupaten Biren. Nah, sebelumnya pemirsa kita melihat bahwa tinju merupakan salah satu olahraga yang cukup prestisius saat ini karena dikenal oleh banyak orang dan hadirnya event berskala nasional maupun internasional. Namun sebelum itu Pak Mulyadi, kita bisa melihat selang pandang sejarah dari Kabupaten Biren terhadap olahraga tinju, bisa diceritakan kepada pemirsa. Baik, kita awali olahraga tinju ini di awal-awal tahun 70-an dan 80-an. Pada saat itu Kabupaten Biren masih bergabung dengan Aceh Utara. Setelah Biren menjadi kabupaten pada tahun 1999, itu kita membangun tinju dari awal. Tepatnya pada saat itu kita melakukan latihan-latihan di Hotel Murni pada saat itu, yang sekarang menjadi Sujuya Biren. Dari situ awal mula tonggak olahraga tinju ini lahir. Dengan adanya latihan-latihan yang dilaksanakan di Hotel Murni, itu banyak legenda-legenda tinju yang pulang ke Biren untuk membina tinju, termasuk Bang Ucok Tanama. Nah, setelah adanya latihan di Sujuya atau di Hotel Murni tersebut, banyak atlet pemuda-pemuda yang datang untuk melakukan latihan. Karena mereka melihat bagaimana tinju di Kabupaten Biren itu berkembang. Ya. Selanjutnya setiap tahun kita melakukan latihan-latihan dan puncaknya pada saat Pora di Sigli pada tahun 2022 itu kita pertama sekali Kabupaten Biren untuk ikut pertandingan di Sigli. Dan alhamdulillah kita membawa beberapa medali. Selanjutnya kita ikut Pora di Takengon. Itu dapat 1 emas, 4 perak dan 3 perunggu. Nah, akhirnya apa? Perkembangan tinju ini di Biren akan terus berkembang dan banyak sekali peminat-peminat yang lahir, peminat-peminat yang datang untuk melakukan latihan di Kabupaten Biren. Baik, kalau kita lihat sekarang generasi muda Pak di Kabupaten Biren sendiri, maupun laki-laki maupun juga perempuan, apakah mereka sama-sama antusias untuk menggeluti olahraga tinju ini sendiri, Pak? Antusias daripada pemuda itu sangat tinggi. Dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya itu bertambah dan berganti-ganti petinju itu lahir. Dulu pada saat pertama tahun 2002 petinjunya itu ada sekitar berapa orang, kemudian lahir lagi petinju-petinju berikutnya. Sampai hari ini itu ada petinju-petinju wanita yang sudah melangkah dan menjadi juara di Pora kemarin. Nah, ini membuktikan bahwa tinju di Kabupaten Biren itu sangat diminati oleh para pemuda, terutama siswa-siswa di sekolah SMA.
Oke, kalau menurut Pak Mulyadi sendiri, sebenarnya cara mencari pola pembibitan, Pak, dari akarnya lahirnya seorang petinju yang hebat, punya mental yang bagus, kemudian fisik yang bagus, dan juga teknik yang bagus itu bagaimana caranya, Pak? Ya, kita pertama membuat pendekatan kepada sekolah-sekolah, kemudian dengan adanya tryout dan pertandingan yang kita buat, itu kita pernah buat di sini duel match pada tahun 2004 setelah tsunami. Kita buat duel match. Di situ para masyarakat melihat bagaimana tinju ini di Kabupaten Biren, sehingga mereka memberikan anaknya kepada pelatih untuk dilatih, ya, sehingga petinju Biren dari hari ke hari semakin bertambah. Satu hilang 1000 ganti, satu hilang 1000 ganti. Nah, inilah kenapa hilang? Hilangnya bukan hilang petinjunya. Dia setelah bertinju di Kabupaten Biren, dia selaku pelajar. Begitu dia sudah kuliah, dia ke Banda Aceh. Akhirnya dia ikut menjadi petinju di Banda Aceh. Artinya kita sebagai petinju Biren itu sudah banyak melahirkan petinju-petinju yang sudah melalang buana. Apakah dia ke Banda Aceh, ke Aceh Timur dan ke Medan untuk melakukan latihan atau dalam rangka menyambung studi mereka. Sehingga mereka peringkat SMP dan SMA dia kita bina. Begitu dia sudah perguruan tinggi, dia sudah beralih ke Banda Aceh atau ke daerah lain yang diikuti dengan studi dia. Oke, baik. Artinya bahwa ada potensi generasi muda saat ini sudah bisa terjun ke dunia tinju. Ya. Namun ada beberapa daerah yang katakanlah cocok dengan olahraga tinju sendiri, yaitu Biren misalnya. Nah, kalau menurut Pak Mulyadi, dari kacamata Pak Mulyadi selaku ketua tinju dari Kabupaten Biren, apakah memang secara geografis dan letak Kabupaten Biren ini bisa menghasilkan generasi dan bibit unggul untuk petinju sendiri, Pak? Namanya juga kota juang. Saya melihat pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Biren pantang menyerah. Sebelum dia berhasil mendapat prestasi puncak, dia nggak akan menyerah. Nah, ini terbukti. Kita sudah berapa orang kirim ke PON, ya, atlet dari Biren. Setiap tahunnya kita menyumbangkan atlet Biren untuk berlaga di PON. Seperti kemarin ada Faisal, ada Wahyudi, ada Sadikin yang setiap tahun itu terus berkecimpung di tingkat nasional. Dan sampai hari ini, yang mereka masih aktif melakukan latihan. Walaupun mungkin usianya sudah Wahyudi sekarang itu sudah menjadi wasit nasional. Faisal sudah menjadi pelatih nasional. Dan ini atlet-atlet Biren yang ada di Biren tidak berhenti di satu titik. Baik. Kalau kita lihat sekarang berarti ada perkembangan, Pak, dari geografis Biren, kemudian beberapa daerah yang sama mengikuti seperti Banda Aceh dan sebagainya. Nah, kalau melihat tantangan sendiri, Pak, selaku ketua tinju saat ini, apa sih yang dirasakan oleh Pak Mulyadi ketika katakanlah mulai pembibitan, kemudian juga mencari atlet-atlet dan membina mereka sehingga mereka bisa berprestasi, Pak, untuk membawa nama harum Biren, Pak? Ya, mungkin ini harus kita melihat secara global bahwa perkembangan tinju Biren itu diikuti dengan juga pekerjaan. Setelah mereka dewasa, mereka tentu butuh pekerjaan. Tantangan yang kami hadapi sekarang, ya, tentunya setelah mereka menjadi atlet yang potensial, itu tidak ada lowongan kerja kemana mereka akan bernaung. Sedangkan mereka sudah membutuhkan untuk pekerjaan. Nah, untung alhamdulillah petinju-petinju Kabupaten Biren itu kuliah dan dia menjadi sarjana. Ada yang sudah berdagang, menjadi pengusaha. Nah, ini mereka berusaha sendiri. Tantangan kita sebenarnya adalah di situ. Nah, setelah kita ciptakan petinju, itu petinju yang berprestasi, tidak tahu kita harus salurkan kemana itu pekerjaannya. Ya, alhamdulillah kita dengan usaha kita sendiri, dengan usaha mereka sendiri, akhirnya mereka bisa mencapai prestasi dan juga mendapat pekerjaan, walaupun pekerjaan itu menjadi pengusaha ataupun menjadi volunteer, ya, sehingga menopang hidup mereka. Nah, kalau misalnya fasilitas tadi, bagaimana proses dari pembentukan camp misalnya, Pak? Apakah camp saat ini di Biren sudah banyak, kemudian juga sasana-sasana yang melahirkan misalnya ada pelatih bagus, kemudian juga ada juga atlet bagus, itu ada nggak di Biren sekarang, Pak? Untuk sasana di Kabupaten Biren, itu kita baru lahir sasana Biren Boxing Camp. Di situ merupakan bantuan daripada Pak Bupati pada saat itu. Pada tahun 2023 kita buat
karena pada saat itu Pak Buti melihat tinju ini berlatih dari satu tempat ke tempat lain. Kadang-kadang kita di lapangan poli di Yonif, kadang-kadang kita ke Gapu di lapangan bola. Nah, atas inisiatif itu Pak Bupati memberikan tempat latihan di tempat lapangan poli yang sudah kita modifikasi untuk menjadi sasana tinju. Disitulah camp daripada Biren Boxing Camp. Oke, baik. Kalau dari sarana sendiri Pak, apa yang sih dibutuhkan oleh sebuah sasana tinju sehingga ini mendorong mereka punya mental bagus, kemudian juga fisik yang bagus dan teknik juga bagus Pak? Bicara tentang sarana tadi, untuk olahraga tinju Kabupaten Biren, kita belum memiliki ring tinju yang baik. Bahkan belum ada ring tinju. Kita yang ada memiliki hanya sarung tinju, samsa, kemudian barbel, headguard, pelatan untuk bertanding. Namun fasilitas lain seperti lapangannya, katakanlah ring tinju dan sasana yang representatif belum lahir. Nah, ini kita berharap kepada pemerintah setempat ke depannya ada bantuan-bantuan dari KONI untuk memberikan lapangan ataupun sasana yang representatif. Contohnya seperti ada gedung tempat kita latihan sehingga anak-anak pada saat ujian juga masih bisa berlatihan. Ya. Kemudian ada sasana, ada ring tinju untuk mereka melakukan sparring-sparring. Sehingga pada saat mereka tanding di luar, itu tidak canggung lagi naik di atas ring. Kadang-kadang ada atlet yang demam panggung. Kenapa? Tidak pernah naik ring pada saat latihan. Nah, dengan adanya sasana ini kita harapkan Pak Bupati dan pemerintah Kabupaten Biren itu dapat merespon dan sasana yang ada di Biren itu bisa terisi dengan pelatihan-pelatihan yang representatif. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat terkait dengan event Pak, event ataupun kejuaraan-kejuaraan yang ada di tingkat daerah maupun di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi maupun nasional, biasanya itu dari Kabupaten Biren mengikuti event apa saja Pak? Dan apakah sudah banyak saat ini Pak? Untuk event sendiri sejak lahirnya Kabupaten Biren tahun 1999 itu kita sudah melahirkan petinju yang berbakat. Kita pernah di tahun 2005, 2006 dan 2007 itu menjadi barometer tinju di Aceh. Kita pernah juara umum di Stabat pada saat kejuaraan Asam Perak Cup. Dan juga kita pernah mengirimkan atlet ke Selangor, Malaysia pada saat itu untuk melakukan pertandingan-pertandingan di Malaysia, di luar negeri. Nah, pada saat itu olahraga tinju terus mulai berkembang sampai sekarang ini. Dan event-event lain, setiap ada event yang kita ikuti, tinju Biren selalu memberikan hasil. Nah, kemarin terakhir kita di Prapora, di Banda Aceh, itu dari 12 atlet yang kita bawa, 9 petinju itu lolos ke Prapora. Nah, ini merupakan satu motivasi dan semangat daripada atlet yang luar biasa. Baik. Nah, kalau untuk kejuaraan event apakah saat ini masih minim Pak di Aceh atau memang kita harus mengikuti event-event yang ada di luar daerah tadi Pak? Ya, untuk event-event di Aceh memang udah kita katakan setahun belum ada tentu sekali. Nah, tahun-tahun sebelumnya 2005, 2004, 2007 itu kita ikut event keluar. Diberikan kesempatan kepada sasana-sasana untuk ikut bertanding keluar. Karena yang diundang sasana, bukan pengcapnya. Nah, kita berangkat atas dana inisiatif pengurus, kita berangkat ke sana sehingga pada saat itu banyak lahir atlet-atlet karena dia melihat jam terbang yang ada di tinju Kabupaten Biren itu lebih tinggi. Nah, mereka pada saat itu seperti yang saya katakan tadi bahwa barometer olahraga tinju pelajar khususnya pada saat itu berkiblat ke Biren. Sampai saat ini kita juga sudah mengirimkan atlet-atlet ke Popnas yang berlangsung di luar Aceh, ya. Artinya mereka mengikuti kejuaraan nasional tingkat pelajar. Dan beberapa orang dari mereka yang mengikuti itu sudah pernah berjasa mengharumkan nama Aceh. Nah, kalau saat ini apakah memang olahraga tinju yang berkembang baik itu di Kabupaten Biren maupun di Provinsi Aceh dengan event-event yang ada itu bisa menunjang katakanlah prestasi mereka dan juga bisa membuka lapangan kerja ke depan untuk bagi mereka, Pak? Ya, kita harapkan demikian. Dengan mereka berlatih tinju, ya, dengan mereka berprestasi, itu mereka bisa mencapai puncak prestasinya sehingga pemerintah melihat dan
membantu si atlet tadi untuk menjadi atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan ini semua mungkin menjadi harapan dan impian daripada petinju itu sendiri. Oke, kalau untuk pola latihan Pak, kita lihat tadi Pak, apakah ada perbedaan latihan kita Pak dengan misalnya di Biren khususnya di Aceh dengan beberapa daerah di luar, misalnya Sumut misalnya Pak, Sumatera Utara maupun daerah-daerah Pulau Jawa di sana Pak? Kalau pola latihan sama, cuman yang membedakan tadi adalah fasilitasnya dan motivasi pada atlet itu sendiri. Apakah atlet tadi mau berprestasi? Kalau dia ingin berprestasi, maka tidak cukup latihan 1 hari 3 jam. Kalau dia ingin menjadi prestasi lebih tinggi lagi, dia harus berlatih minimal 5 jam 1 hari. Nah, sehingga apa? Program latihan dilakukan di Jakarta, di Aceh itu sama. Karena pukulan dasar tinju itu hanya 4. Jab, shake, uppercut, hook. Itu aja 4 pukulan. Pengembangannya kepada kita semua. Bagaimana menciptakan jika tinju ini tipe petinju begini, bagaimana kita baik melatih. Itu adalah improvisasi daripada pelatih. Pelatih harus mampu membaca, ini anak ini bagusnya bermain tipe ini. Ini yang harus kita terapkan pada saat latihan. Nah, pelatihlah itu akan meramu semuanya. Sehingga boleh saya katakan bahwa tidak ada perbedaan sebenarnya antara latihan di Biren dan di Aceh-Aceh lain atau di luar Aceh. Karena sama, dasar olahraga tinju itu hanya 4 pukulan. Ini semuanya pengembangan pada pelatih dan anak itu sendiri. Oke, baik, saya tuh pernah mendengar pemirsa salah satu quote yang sangat berarti dari satu petinju dari Ukraina yaitu Usyk, bahwa tidak ada yang namanya motivasi sebenarnya, disiplin Pak ya. Disiplin itu salah satu membentuk karakter dan mental dari si petarung. Nah, kalau kita lihat sekarang bahwa tinju ini bukan hanya sebuah olahraga bela diri Pak ya, tapi juga untuk ajang kesehatan. Banyak sekolah-sekolah maupun event-event yang menyelenggarakan bahwa ini sebagai pola kesehatan. Bagaimana Bapak melihat perubahan tinju yang dulunya sebagai olahraga bela diri, tapi malah dimanfaatkan oleh banyak orang untuk ya kebugaran, kesehatan sebagainya Pak? Ya, ini memang terjadi ya perubahan nuansa yang dulu atlet tinju itu dianggap brutal, ya, dianggap atlet tinju itu dapat merusak tubuh. Namun sekarang sudah berbalik arah. Artinya mereka sudah menyadari bahwa bagaimana peran olahraga tinju untuk kesehatan masyarakat, untuk kesehatan pribadi, kesehatan keluarga. Malah di kota-kota besar tren ini sudah menjadi pekerjaan mereka. Nah, mereka banyak member-member yang berlatih dan di sasana-sasana tertentu. Setelah itu mereka bertanding. Ya, seperti kemarin kita mungkin lihat di televisi bagaimana entertainment yang mereka buat sehingga olahraga tinju ini menjadi tren. Bahkan artis juga sekarang berlatih tinju untuk bisa bermain tinju di atas ring. Nah, ini suatu perkembangan. Dan tinju itu sudah menjadi gaya hidup sekarang. Bukan hanya lagi dianggap tinju itu olahraga yang brutal, yang temperamen, dan olahraga yang merusak. Namun banyak sekali atlet-atlet tinju nasional, atlet-atlet tinju daerah kita juga itu menjadi doktor, menjadi doktorandes, bahkan ada yang menjadi majen seperti Joni Asroma, itu mantan petinju Olimpiade. Nah, mereka sekarang sudah menjadi wakil gubernur di NTT. Ini satu perubahan nuansa bahwa tinju itu bukan olahraga keras, tinju itu olahraga kesehatan, sehingga masyarakat ini melihat dan masyarakat terutama di kota-kota besar itu terus berlatih tinju demi kebugaran tubuhnya. Baik. Nah, kemudian Pak Mulyadi, kita melihat bahwa salah satu yang paling berdampak dari lahirnya generasi muda ya dukungan dari pemerintah dan juga badan organisasi tinju misalnya Pak. Nah, berarti ini mendukung proses kembangnya sebuah sasana tinju, kemudian para atlet tinju. Kalau saat ini di Biren bagaimana Pak? Di Biren pemerintah selalu mendukung kita dalam hal apapun yang kita lakukan untuk pembinaan olahraga tinju. Dan Pak Bupati sudah komitmen akan selalu memberikan yang terbaik kepada atlet-atlet yang berprestasi. Nah, kemarin juga di Biren ada program beasiswa dan program ini juga dinikmati oleh atlet-atlet yang berprestasi, memberikan program beasiswa jangka panjang kepada mereka sehingga mereka dapat finansial, mereka dapat kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dari olahraga yang dilakukan. Nah, ini kita harapkan ke depan
lebih dapat ditingkatkan kembali lagi. Oke, nah tadi dengan berkembangnya olahraga tinju kita lihat ada beberapa petinju muda Pak yang lahir itu dari kalangan perempuan Pak. Ini dalam artian olahraga dulu yang biasanya tinju ini bela diri juga dimanfaatkan oleh beberapa perempuan untuk mengikuti ajang olahraga ini Pak. Itu bagaimana Pak di kacamata Pak Mulyadi Pak? Pertanyaan saya baik ya, saya melihat bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat dulunya melihat tinju itu olahraga keras. Sehingga atlet-atlet perempuan atau anak perempuan dilarang untuk main tinju. Nah sekarang saya pada saat PON Jawa Barat itu saya melihat bahwa pada saat pulang di bandara itu ketemu dengan atlet Bandung, cantik sekali atletnya. Saya tanya dengan tangan terbungkus, saya tanya ini atlet apa? Karate. Kenapa tangan kamu? Cedera Pak. Cedera pada saat itu. Nah, kemudian lewat atlet perempuan tinju, saya lihat mereka tidak cacat apa-apa, mereka bersih mukanya, tidak ada memar-memar. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, coba lihat itu tinju. Mereka lebih yang dianggap mereka brutal, tapi mereka aman daripada kecelakaan berat, ya. Tidak patah kaki. Kenapa? Tinju hanya bermain tangan, tidak ada main kaki, tidak main lutut. Kalau karate itu sampai kakinya naik ke kepala. Akhirnya apa? Patah tangannya, ya. Bulat juga begitu, kita penting-pentingan. Kalau tinju tidak, aturannya sangat ketat. Jadi dia hanya bermain tangan dan teknik-teknik seni olahraga tinju itu yang sebenarnya diterapkan di atas ring, bukan pukulan-pukulan brutal. Malah di sarung tinju itu jarang kita melihat sekarang ada atlet-atlet tinju yang KO, kecuali ada kesalahan-kesalahan fatal, ya. Itu mungkin aturan yang diterapkan kurang ketat sehingga ada musibah terjadi, misalnya seperti meninggal dan sebagainya. Namun tidak ada, jarang sekali itu yang terjadi. Malah olahraga tinju seperti kita katakan tadi bahwa banyak wanita-wanita yang untuk melangsingkan badannya, kemudian untuk turunkan berat badan agar dia performanya bagus, dia berlatih tinju. Nah ini terbukti di Biren juga ada atlet tinju perempuan dan itu pada saat Pora kemarin di Sigli tahun 2023 ya, itu dia mendapat medali emas. Ya. Oke, baik. Berarti bagaimana mengubah stigma di tengah masyarakat saat ini bahwa bisa menarik petinju-petinju lainnya yang ada di kalangan perempuan sehingga mereka mau turun langsung dan juga mengikuti olahraga tinju, Pak? Ya, dengan adanya mungkin turnamen-turnamen tinju, dengan adanya latihan-latihan tinju di luar-luar begini, mereka bisa melihat, ya. Di televisi bisa mereka menonton ada event-event tinju wanita yang dilaksanakan. Dan juga seperti kita katakan bahwa entertainment sekarang sudah mulai berkembang, ya, melalui YouTube, ya, melalui HP mereka bisa melihat bagaimana di luar itu wanita-wanita selebritis, wanita-wanita kalangan atas berlatih tinju khusus untuk performanya dan untuk kesehatan tubuhnya. Ini yang kita harapkan ke depan sehingga olahraga tinju ini tidak hanya diminati oleh kaum pria, namun wanita juga sangat meminati olahraga tersebut. Oke, terakhir Pak Mulyadi, apa kira-kira pesan untuk generasi muda sehingga mereka mau berkecimpung di olahraga tinju? Katakanlah mereka bukan hanya ikut sebagai seorang atlet, namun juga menjaga kebugaran dengan olahraga tinju. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini mungkin pesan terakhir saya kepada generasi muda, khususnya di Kabupaten Biren dan Aceh khusus umumnya. Mari kita tingkatkan prestasi kita, mari kita berlatih. Jangan hanya terpaku dengan rutinitas sehari-hari, terpaku di warung kopi, melihat HP, bermain game yang tidak bermanfaat. Maka pergunakan kesempatan ini untuk melakukan latihan aktivitas fisik yang terutama kita dapat keuntungan kesehatan badan kita. Kemudian juga jika kita kembangkan menjadi prestasi yang lebih bagus. Nah ini kita mohon dan kita sangat mendukung program pemerintah untuk pemerataan kesehatan, kemudian untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ini tujuan kita agar olahraga di Kabupaten Biren dan di Aceh khususnya dapat berjalan dengan baik dan anak-anak generasi muda terus berkarya untuk memotivasi dirinya untuk berprestasi sehingga mereka dengan prestasi yang tinggi itu dapat membanggakan keluarganya, dapat membanggakan dirinya dan bahkan daerah mereka sendiri.
Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Ya pemirsa, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mencintai olahraga. Dan olahraga yang saat ini sangat digemari masyarakat adalah olahraga tinju. Barangkali pemirsa TVRI Aceh khususnya arena olahraga ingin mengikuti secara langsung bagaimana gerakan-gerakan dari olahraga tinju, bisa langsung mengikuti kita pada hari ini ya Pak Mulyadi ya, untuk bisa melihat bagaimana perkembangan olahraga tinju yang ada di Kabupaten Biren. Akhirnya saya akan berbicara bersama dengan Ketua Tinju Kabupaten Biren. Tetap ikuti kami dalam arena olahraga bersama kami selanjutnya. Dari Ucok Tanamal di tahun 1963 hingga Namira Akila di era kini, tinju Biren telah menempuh perjalanan panjang penuh semangat dan pengorbanan. Di balik keringat dan latihan keras, ada tekad besar untuk terus membawa nama Biren berjaya di pentas nasional bahkan internasional. Selain itu, tinju bukan sekedar adu pukulan, melainkan tentang ketangguhan, disiplin, dan karakter pantang menyerah. Semoga dengan dukungan semua pihak, Biren bisa melahirkan lebih banyak juara, bukan hanya data sering, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dari Biren untuk Aceh, dari Aceh untuk Indonesia. Ya, pemirsa, tinju dari Kota Juang, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh menjadi salah satu dari nilai juang yang kita bisa melihat bagaimana generasi muda yang terus berlatih tinju, mulai dari mereka dari usia sekolah hingga menjadi tim amatir maupun menuju ke jenjang profesional. Dengan ini kita bisa melihat bahwa tinju bukan hanya harapan dan juga dedikasi, namun akan menjadi pengalaman bagi mereka untuk bisa menghasilkan di masa yang akan datang. Kita yakin 5, 10 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang, tinju di Biren menjadi poros utama yang ada di Provinsi Aceh berkat dari dukungan masyarakat dan juga pemerintah daerah. Akhirnya, saya Akhil Basyar pamit undur diri dari Arena Olahraga TVRI Aceh. Sampai jumpa, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.